Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali dengan saya, nama saya Fiderius Baruhu. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misias Barat. Saya prodi teologi dan saya sedang semester 5 di Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misias Barat. Di video ini saya akan membahas tentang teologi sistematika 4. Yang saya fokuskan adalah tentang pneumatologi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pneumatologi ini secara etimologis, kata pneumatologi ini berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah pneuma. Pneuma itu artinya adalah angin, nafas atau roh. Sedangkan logos itu adalah uraian perkataan atau ilmu atau pengetahuan. Jadi dapat kita gabungkan bahwa pneumatologi adalah mempelajari tentang Roh Kudus atau ilmu yang mempelajari tentang Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah memiliki sifat-sifat menunjukkan bahwa dia itu adalah satu pribadi. Yang pertama adalah dia memiliki akal budi atau kecerdasan. Di dalam 1 Korintus pasal 2 itu ayat 10 mengatakan bahwa Roh Kudus itu meneliti kedalaman dari Allah dan menyatakannya kepada orang percaya. Jadi Roh Kudus ini punya kecerdasan atau memiliki akal budi. Yang kedua, dia memiliki pengetahuan. Dia memiliki pikiran, emosi, dan kehendak. Jadi dia menunjukkan bahwa dia adalah pribadi. Dia mempunyai sifat kepribadian itu sendiri. Sama dengan Allah Bapa. Roh Kudus ini juga mempunyai penampilan karya-karya yang serupa dengan karya-karya Allah Bapa dan Allah Putra. Jadi Roh Kudus ini dia mengajar, dia bersaksi, dia membimbing, dia meyakinkan, dan dia juga melahirbarukan, dia menjadi pembawa syafaat dan memerintah. Jadi Roh Kudus ini mampu menunjukkan bahwa dia punya karya-karya, dia punya pekerjaan-pekerjaan tersendiri. Jadi membuktikan bahwa dia sebagai seorang pribadi atau dia memiliki pribadi. Dia adalah posisinya mengonfirmasikan personalitasnya adalah Roh Kudus ini dapat didukakan atau dapat juga dihujat, dapat juga ditolak, dapat didustai, dapat juga tidak ditaati. Atribut-atribut ilahi daripada Roh Kudus itu menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah hidup. Roh Kudus itu juga Maha Tahu, dia Roh Kudus itu Maha Kuasa. Ya. Jadi membuktikan dengan ayat-ayat Alkitab itu di Roma pasal 8 ayat 2 itu membuktikan bahwa dia hidup, dan Maha Tahu itu membuktikan dia itu di 1 Korintus pasal 2 ayat 10 dan seterusnya. Dia juga Maha Hadir, kekal, ya, dia kudus, dia mempunyai kasih dan kebenaran. Karya ilahi daripada Roh Kudus itu membuktikan atau menyatakan keilahiannya itu dalam penciptaan. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 itu menunjukkan bahwa Roh Kudus itu terlibat dalam karya penciptaan. Jadi orang percaya atau orang Kristen itu mempercayai bahwa dalam penciptaan ketiga pribadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu ada di sana dalam penciptaan. Jadi itu membuktikan bahwa Roh Kudus itu punya keilahiannya dan membuktikan bahwa dia itu adalah sebagai seorang pribadi atau dia memiliki pribadi. Dia juga terlibat dalam kelahiran Kristus. Ya. Dia juga inspirasi dari kitab suci dan regenerasi. Dia meregenerasi berarti dia memberikan kehidupan. Jadi dia juga menjadi perantara, pengudusan dan penolong orang kudus. Ada beberapa deskripsi dan penggambaran dari Roh Kudus di kitab suci yang secara jelas menggambarkan pribadinya dan karyanya. Jadi
Dia menggambarkan pribadinya itu sebagai pakaian, ya, sebagai merpati, dia juga sebagai jaminan, dia juga sebagai api, minyak, meterai atau memeteraikan orang percaya, dan dia juga bisa menggambarkan sebagai air dan angin. Pelayanan Roh Kudus dalam PL dan PB itu ada satu perbedaan. Di dalam PL itu pelayanan atau Roh Kudus itu tidak tinggal tetap di dalam manusia, atau secara sifatnya itu secara selektif atau sementara. Jadi Roh Kudus itu tidak tinggal tetap di dalam manusia karena manusia itu belum mengalami atau belum ada penebusan secara sempurna. Jadi Roh Kudus itu tidak tinggal tetap di dalam manusia di dalam perjanjian lama. Kenapa? Karena manusia itu masih belum ada penebusan secara permanen. Kalau kita melihat contoh secara konkret, secara nyata, ketika Saul meninggalkan Tuhan atau ketika Saul berjalan tidak sesuai lagi dengan rencana Allah atau sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, maka Roh Kudus itu akan hilang di dalam dirinya. Jadi pengakuan juga Daud bahwa dia berkata bahwa rohmu jangan meninggalkan saya. Ya. Jadi menunjukkan bahwa Roh Kudus itu bisa hilang atau bisa pindah ketika manusia di dalam perjanjian lama tidak taat pada perintah Allah. Sedangkan di dalam PB itu adalah Roh Kudus itu tinggal tetap di dalam manusia atau sifatnya itu permanen. Kenapa? Karena manusia itu sudah mengalami penebusan secara sempurna yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi penebusan yang Yesus kerjakan itu sempurna dan permanen. Jadi Roh Kudus itu tinggal tetap di dalam manusia atau di dalam orang yang percaya kepada Kristus, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan mempercayai bahwa kematian Kristus itu benar-benar terjadi, maka dia menerima Roh Kudus dan Roh Kudus itu adalah tinggal di dalam dia. Jadi perbedaan ini akan menunjukkan kepada kita bahwa orang yang sudah percaya kepada Kristus, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus itu akan tinggal tetap di dalam hati kita, di dalam kita, maka Roh Kudus itu telah permanen. Dan selama kita mempercayai Tuhan, Yesus adalah Tuhan, maka Roh Kudus itu tetap tinggal di dalam hati saya dan saudara dan Bapak Ibu semua. Roh Kudus ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, juga mengurapi Kristus. Ya. Kehidupan dan pelayanan Kristus itu, Roh Kudus itu terlibat di sana. Beberapa dapat dibuat meringkas pengurapan Kristus, yaitu pengurapan itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias dan Raja Israel. Jadi dengan adanya turunnya Roh Kudus atas Yesus menggenapi nubuat Yesaya di dalam Yesaya pasal 61 ayat 1. Sebagaimana seorang raja diurapi. Jadi dengan itu Roh Kudus itu menunjukkan bahwa Roh Kudus itu telah memberikan kehidupan atau pengurapan kepada orang-orang yang percaya. Dosa melawan Roh Kudus. Dalam membahas dosa melawan Roh Kudus dalam Matius pasal 12 31-32 adalah penting untuk kita lihat dan mempertimbangkan latar belakang dosa yang dilakukan. Jadi di ayat ini menunjukkan bahwa dosa melawan Roh Kudus ini tidak lagi ada pengampunan. Kenapa? Karena tidak ada lagi penebusan. Ya beda kita melawan Bapa, menolak Yesus, maka ada penebusan. Kalau kita mau melawan Bapa, ada Yesus yang menolong kita atau menebus. Kalau kita mau melawan anak, maka ada Roh Kudus yang kita pembaharuan. Tapi kalau kita mau melawan Roh Kudus, tidak ada lagi pengampunan atau tidak ada lagi korban. Jadi kalau kita mau menolak Roh Kudus, maka sama kita menolak Allah Bapa, Allah Anak. Jadi
Ketika kita menghujat Roh Kudus, maka tidak ada lagi pengampunan sekarang sampai selamanya. Roh Kuduslah yang melahirkan kembali orang percaya kepada Kristus. Jadi Roh Kudus itu berbicara tentang bagaimana kita dilahirkan kembali kepada Kristus. Jadi Roh Kudus itu mampu membuat kita atau menginsafkan kita supaya kita menyadari bahwa kita ini manusia berdosa. Lalu dia membawa kita untuk lebih dekat kepada Kristus Yesus. Baptisan Roh Kudus itu mencakup semua orang percaya pada saat itu. Jadi penekanannya bahwa semua dibaptis oleh Roh Kudus dinyatakan dalam beberapa bagian Alkitab dalam Roma pasal 6 dan Galatia pasal 3 ayat 27 sampai 28. Baptisan Roh Kudus membawa orang percaya ke dalam persekutuan. Jadi baptisan Roh Kudus juga bukan satu pengalaman, tetapi baptisan Roh Kudus itu adalah hal-hal yang kita akan alami, hal-hal yang ilahi atau hal-hal yang luar biasa yang kita akan nikmati. Penyertaan daripada Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, atau secara luasnya adalah orang percaya secara permanen. Jadi Roh Kudus itu suatu karunia. Roh Kudus itu diberikan pada waktu keselamatan. Roh Kudus itu tinggal tetap diri orang percaya atau secara permanen. Jadi pemantaran Roh Kudus adalah salah satunya dari banyak karya Allah yang ditunjukkan kepada orang percaya menjamin keselamatan. Jadi di ayat ini atau di pembahasan ini kita akan membahas tentang bagaimana janji-janji Allah, janji-janji Yesus kepada kita ketika dia meninggalkan murid-muridnya, maka dia menjanjikan ada Roh Kudus yang menjadi penolong, yang membimbing, menuntun kita lebih dekat kepada kebenaran itu sendiri. Deskripsi daripada karunia-karunia rohani itu bisa terjadi kepada rasul, kepada nabi, mujizat, ya, kesembuhan, bahasa-bahasa lidah, dan penginjilan, pendeta, pengajar, melayani, menolong, ya, iman, menasihati, membedakan roh, juga murah hati, memberi, memimpin, hikmat, dan pengetahuan. Ada beberapa perintah berhubungan dengan pemenuhan orang percaya oleh Roh Kudus. Jadi pemenuhan orang percaya tentang Roh Kudus ini jangan mendukakan Roh Kudus. Dalam konteks ayat Alkitab dalam Efesus pasal 4 ayat 30 itu berhubungan dengan menasihati tentang dosa. Orang percaya diperingatkan untuk tidak berdusta. Ya, tidak berdusta, tidak terus-menerus hidup dalam amarah, dan tidak terus dalam kepahitan, dan tidak mengampuni. Jadi orang yang sudah hidup dalam dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis oleh Roh Kudus, maka hidupnya itu sudah ada perbedaan dengan orang yang belum mengalami baptisan atau kepenuhan daripada Roh Kudus. Jangan memadamkan Roh Kudus. Ketika kita sudah menerima Roh Kudus, jangan kita padamkan, tetapi justru kita akan bangkitkan roh itu supaya hidup kita mendapat sukacita, hidup kita mendapat kesejahteraan, dan tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Kita berjalan dalam roh. Jadi orang yang sudah hidup dalam baptisan Roh Kudus atau sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka berjalan berarti adalah Roh Kudus menjalankan hidup mereka dalam penguasaan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu mengatur hidup seseorang. Jadi artinya bahwa kita berjalan bersama Roh Kudus, artinya bahwa Roh Kudus yang membimbing kita, menuntun kita, mengarahkan kita supaya kita hidup berkenan kepada Allah itu sendiri. Jadi saudara dan saya dalam pembahasan ini, akibat dipenuhi oleh Roh Kudus,
ketika kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka menghasilkan buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh? Kita bisa melihat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 24. Dijelaskan di sana adalah ada buah-buah yang kita harus buahkan, yaitu bisa kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, rendah hati, kemurahan, dan penguasaan diri, dan lain sebagainya. Jadi di sana kita dibuktikan bahwa kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus ketika kita mempunyai buah-buah roh yang ada di dalam Galatia pasal 5 22 sampai ayat 24. Sebagaimana tambahan, orang percaya akan reseptif pada pelayanan pengajaran Roh Kudus itu sendiri. Jadi juga akan memperlihatkan sukacita, kesatuan, dan pengucapan syukur di tengah-tengah jemaat, dan akan memperlihatkan dedikasi pada Allah dan tidak serupa dengan dunia. Jadi orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ada dedikasi, ada pelayanan, ada sebuah keterlibatan diri dalam pelayanan kepada Allah. Jadi ada satu penundukan diri kepada Allah juga, dan juga dia tidak serupa dengan dunia. Jadi orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia punya perbedaan dengan orang lain. Dia punya perbedaan dengan orang yang belum mengenal Kristus itu Yesus. Ya. Jadi saya dan saudara dalam pembahasan ini, Roh Kudus itu sangat penting bagi orang percaya. Sangat penting. Dan untuk itu marilah Bapak Ibu dan saya, kita minta Roh Kudus itu tinggal tetap di dalam diri kita, biar dia yang menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan kita kepada jalan kebenaran itu. Karena tanpa Roh Kudus, saya, saudara, maka tidak akan mengalami sukacita. Kita akan terus hidup dalam kebimbangan, kita terus hidup dalam kekhawatiran, kita tetap hidup di dalam dosa, maka kita tetap hidup dalam penyesalan, kita tetap hidup dalam ketidaknyamanan. Tetapi kalau ada Roh Kudus di dalam hati saya dan saudara, maka dipastikan hidup saya dan saudara mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, dan mengalami sebuah perubahan hidup, dan kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita boleh menjadi pedoman, menjadi teladan, menjadi contoh, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Saya dan saudara, mari kita belajar, mari kita minta Roh itu supaya tetap tinggal dalam hati saya dan saudara, supaya kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita akan ditemukan tetap pada komitmen kita, tetap pada iman kita, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya jalan kebenaran, dan kita pastikan bahwa kita hidup, bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia daripada Yesus Kristus itu sendiri kepada saya dan saudara. Sekian pembahasan yang boleh saya sampaikan dalam video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.